Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini adalah hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah mungkin engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada kisah pertengkaran antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Si menantu perempuan sangat benci kepada mertuanya karena mertuanya dituduhnya cerewet, dituduhnya pelit, dan dituduh merusak kebahagiaan keluarganya dengan suaminya. Oleh karena itu, pada suatu hari ketika tidak diketahui suaminya, si menantu pergi mencari dukun dan minta tolong kepada dukun supaya si dukun bisa membuat mertuanya meninggal tiba-tiba tanpa ada gejala. Dan dia menjelaskan kepada si dukun itu bahwa mertuanya sangat membenci dia, mertuanya sangat cerewet, sangat pelit, dan mengganggu kebahagiaan rumah tangganya. Si dukun menyanggupi menantu tersebut. Dia memberikan ramuan dan menjelaskan kepada si menantu bahwa ramuan yang diberikannya itu harus dicampurkan dengan minuman, dikasih 2 kali sehari. Jadi kasihlah ramuan ini campurkan dengan susu di pagi hari dan teh manis di sore hari. Supaya jangan ketahuan bahwa kamu benci kepada mertuamu, kasihlah dia makan dengan teratur, kerjakan segala sesuatu dengan baik, dan hormatilah mertuamu. Pergilah, maka sebulan lagi mertuamu akan meninggal. Si menantu sangat senang. Dia pergi pulang dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh si dukun. Dia sangat rajin. Dia memberikan makan secara teratur mertuanya, dan juga memberikan minum susu dicampur dengan ramuan yang tadi di pagi hari, dan minum teh manis dicampur dengan ramuan yang diberikan dukun itu di sore hari. Semua pekerjaannya beres. Dan karena semua pekerjaannya beres dan dia juga sangat hormat kepada mertuanya, dan mertuanya pun mulai sangat sayang kepada menantunya. Belum 3 minggu si menantu sudah mulai merasakan kasih sayang dari mertuanya. Oleh karena itu dia menyesal berencana membunuh mertuanya. Maka sebelum 4 minggu dia pergi lagi menjumpai dukun tersebut. Katanya kepada dukun itu pada minggu yang ketiga, Pak Dukun, mertuaku sudah sangat baik. Dia sangat menyayangi saya, dan saya pun sangat sayang kepada mertuaku. Oleh karena itu tolonglah supaya dibatalkan, supaya jangan dia sampai meninggal. Si dukun tersenyum dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya ramuan yang diberikan kepadanya itu adalah obat multivitamin. Jadi itu multivitamin itu membuat mertuamu sehat dan panjang umur. Maka kembalilah, berbahagialah dengan suamimu, hidup rukunlah dengan mertuamu. Maka demikianlah kisahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil Tuhan yang kita renungkan hari ini sangat menusuk ke dalam hati dan roh. Mengapa? Karena Yesus berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu
balok dari matamu, sehingga engkau dapat dengan jelas melihat selumbar dari mata saudaramu. Benda kecil saja jika masuk ke dalam mata kita, maka otomatis mata kita akan kita tutup sampai benda kecil itu keluar dari mata kita. Apalagi kalau balok masuk ke dalam mata kita, maka mata kita mungkin luka dan mungkin tidak bisa melihat lagi. Jadi perumpamaan yang diberikan Tuhan ini sangat menusuk ke dalam roh dan jiwa. Pengajaran Yesus ini disampaikan ketika Yesus berkhotbah di bukit, di mana banyak orang mendengarkan, dan pada waktu itu Yesus melihat kemunafikan banyak orang pada umumnya, dan terutama kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena itu, banyak hal yang diajarkan Yesus tentang kemunafikan ini. Misalnya tentang hal memberi, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberi supaya dilihat orang, supaya diketahui orang. Tetapi berikanlah, dan jangan juga tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kananmu." Tentang hal berdoa, Yesus berkata, "Janganlah kamu berdoa supaya dilihat orang." Dan tentang berpuasa, Yesus berkata, "Janganlah kamu berpuasa supaya dilihat orang." Dan tentang hal menghakimi, Yesus lebih tajam lagi mengatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Kalimat ini mau menyatakan bahwa kita sebenarnya pantas dihakimi, bahwa kita sebenarnya orang yang tidak benar. Maka kalau kita menghakimi orang lain, berarti kita ini adalah orang munafik. Kemunafikan inilah yang dibenci oleh Yesus. Kemunafikan inilah yang harus kita singkirkan dari diri kita. Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Tidak boleh orang berdosa menghakimi orang berdosa. Oleh karena itu, ketika orang Farisi mau menjebak Yesus dengan membawa seorang wanita yang kedapatan berzina untuk dihakimi dan dilempari dengan batu, maka Yesus menjawab mereka, "Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah yang pertama melempari wanita ini." Ternyata tidak ada yang merasa dirinya berdosa, yang tidak berdosa, akhirnya tidak ada yang melempari wanita ini. Dewasa ini, kemunafikan semakin luar biasa. Sering kita dengar tim sukses pemberantasan korupsi justru yang koruptor, yang korupsi. Maka koruptor mengadili koruptor. Juga tim sukses narkoba justru memakai narkoba dan pengedar narkoba. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kemunafikan yang terjadi dalam masyarakat kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan dengan tegas supaya kita pertama merubah diri sendiri sehingga orang lain ikut berubah. Memang lebih mudah melihat kekurangan dan kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Pertengkaran yang timbul dalam keluarga sering terjadi karena saling mempersalahkan satu sama lain dan merasa diri yang paling benar. Maka kepada orang yang merasa diri paling benar, Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, sehingga kamu dapat dengan jelas melihat selumbar dari mata saudaramu." Amin.